Nah, jadi kita mau bahas soal pilihan buat life hack project ya. Kalau Bapak Ibu lihat ke learn kita di sesi 7 ya, ini ada dua pilihan buat life hack project. Waktu itu kita udah pernah bahas. Kalau yang prediksi happiness ini cukup jinak ya, karena pakai curve fitting atau regresi gitu aja. Datanya saya sediakan di sini ya. Kalau mau cari data yang lebih panjang atau apa juga silakan. Tapi at least yang standar saya sediakan di sini. Terus Bapak Ibu bisa pakai metode regresi untuk coba prediksi seberapa ekonomi ya atau apa tingkat ekonomi dari satu negara GDP itu bisa memprediksi happiness gitu ya. Nah, yang kedua ini yang lebih non tradisional ya, memprediksi bursa saham pakai long short term memory. Ini papernya dari teman-teman dari apa program studi matematika yang udah publish, saya pasang di sini linknya. Terus coding Pythonnya ini saya pasang juga di sini contohnya ya paling enggak. Jadi Bapak Ibu bisa bisa ngoprek ya. Terus kita coba lihat ya seberapa tidak reliable-nya ya hal itu ya. Jadi apa ambisinya orang-orang selalu pengen bisa meramal bursa saham, tapi bursa saham itu terlalu liar untuk diramal sebenarnya. Kalau modalnya cuma matematika doang, tampaknya nggak cukup ya. Kalau Bapak Ibu ketik IHSG aja misalnya ya di Google, gitu ya Bapak Ibu akan lihat ya kurva ini, IDX ini. Kalau buat para pemain saham IDX atau IHSG ini sebenarnya kumpulan banyak sekali saham ya, sehingga dia ada efek rata-rata sebenarnya. Tapi artinya kalau dia ambruk ya, misalnya ini kalau saya pilih year to date ya, jadi dari Januari sampai Juni ya, setengah tahunan ini ya, cenderung kurvanya kan ambruk ya, turun 34% begitu ya. Maka karena ini ada efek rata-rata ya, hampir semua saham di Indonesia juga hancur gitu. Tapi kalau kita misalnya lihat 5 year ya, dari pas mau pandemi ya, hari ini titiknya itu lebih rendah daripada waktu kita pandemi 5 tahun yang lalu. Ya makanya kurvanya totalnya merah ya. Tapi sebenarnya sampai sebelum perang Iran kemarin ya, Januari ini masih tinggi nih, masih puncak, all time high sebenarnya. Semua optimis terhadap ekonomi Indonesia ya, terutama pas habis Purbaya menjabat, nadanya sangat optimis juga gitu ya. Habis perang, terus harga oil itu melonjak, tercekik di Selat Hormuz gitu ya. Tapi kan pemerintah kita mati-matian ya, nggak mau naikin Pertalite ya, dan Pertamax juga nggak naik ya, Pertadex yang naik gitu ya. Jadi subsidi habis-habisan ya, sehingga mungkin dunia internasional melihat wah ini cadangan devisanya terancam ya, karena APBN juga mungkin agak agak kurang gitu apa lancar gitu ya, penerimaan pajak. Jadi ini kepercayaannya ambruk nih. Jadi turunnya ini kencang nih. eh, di penghujung dari 5 tahun terakhir ini, sehingga kita negatif dibandingkan 5 tahun pandemi. Kalau kita max ya sampai ujung banget nih dari tahun 2002, 2003, 2004 ya hijau gitu ya. Tapi kan ini berarti mainnya apa 20 tahunan lebih ya. Padahal di sini kita ada jurang yang cukup cukup tajam ini di 5 tahun terakhir ini gitu. Ya jadi realitas saham yang asli yang mau diramal tuh kayak gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan tertipu sama yang mengiklan-iklankan dunia yang terlalu romantis tentang tentang saham ya, terutama bilang bahwa oh kita pakai AI atau pakai bot untuk prediksi dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu coba main prediksi betulan ya, belajar, coba lihat gitu ya. Ini codingnya saya pasang ya, kita coba lihat ya. Eh, ini saya kasih semacam keterangan-keterangan singkat juga ya. Jadi LSTM itu basically memanfaatkan data yang ada di memori ya, karena dia long short term memory, dengan keyakinan di dalam data yang udah lewat itu ada pola tertentu yang bakal berulang ya, dan kalau ditangkap dengan neural network ya, dipakai untuk melatih, untuk training, terus sejumlah data tertentu yang ada sebelumnya. Lalu terus-menerus dipakai untuk prediksi ke depan, nanti lama-lama bisa untuk prediksi ya. Nah singkatnya itu dulu ya. Terus ini ada beberapa variasi sih. Jadi secara umum LSTM itu harus pakai berapa
puluh data pertama sebagai bahan training untuk meramal ke depan. Habis itu dia bisa pakai terus menerus rekursif ya. Tapi 60 data ini lumayan lah, berarti kan 60 hari kerja 2 bulan ya. Tapi bursa saham itu kalau weekend nggak bergerak ya. Jadi sebenarnya ini mungkin lebih dari 2 bulan gitu ya. Ini di sini dia pakai ini ya, YF ini Yahoo Finance ya. Modulnya ini kalau kebetulan tadi saya lama dan telat join ya, karena ini komputer saya pernah nge-crash, saya nginstal lagi Anaconda. Ini semua kosong nih, jadi Finance-nya harus diinstal lagi kalau Bapak Ibu nanti belum pernah nginstal Yahoo Finance itu ya buat ngambil data ini, data apa? Data saham. Maka Bapak Ibu habis nginstal Anaconda perlu nginstal lagi ya, tapi nginstalnya kan gampang ya, kalau modul-modul paket itu tinggal PIP, install Y-Finance dari apa promnya. Terus selain Y-Finance itu Bapak Ibu perlu nginstal ini TensorFlow ya buat buat machine learningnya yang standar supaya bisa ngakses ke metode LSTM-nya ya. Ini jadi di bagian ini kita tuh pakai modul scikit-learn. Terus di dalam scikit-learn ini juga ada modul TensorFlow ini ya yang buat AI machine learning. LSTM-nya ini ada di bagian TensorFlow ini. Jadi kalau TensorFlow itu belum pernah diinstal, dia harus PIP install TensorFlow juga gitu ya. Jadi agak makan waktu lah kalau belum pernah nginstal apa-apa. Install Anaconda-nya sendiri tergantung dari line internet Bapak Ibu, download file instalasinya aja 1 giga lebih, mungkin setengah jam lebih gitu ya. Terus kalau apa nginstal lagi agak ini juga butuh waktu juga. Terus nginstal Y-Finance, nginstal TensorFlow gitu. Jadi kalau dari kosongan nggak pernah sama sekali ya perlu waktu dikit lah buat instalasi. Nah terus Bapak Ibu dari manggil Y-Finance-nya ini bisa milih tanggal ya. Ini jadi eh, saya pilih tanggal dari tahun 2004 sampai 2026, 2 hari yang lalu gitu ya. Terus Bapak Ibu selain ini ya time step ini mendefinisikan berapa puluh data pertama yang dipakai buat LSTM-nya, dalam hal ini 60 ya. Bapak Ibu bisa mendefinisikan juga epoch ya. Epoch itu berarti si machine learning-nya itu di trainingnya berapa lipat ya, kayak cucian dicuci melulu ini epochnya. Ini 20 kali ya. Nah, setiap kali training itu makan waktu ya, tergantung mesin komputer Bapak Ibu ya, karena dia nge-training neural network sih itu kayak nge-training AI ya, pakai data yang ya cukup masif juga ya. Data saham dari tahun 2004 sampai 2026 ya. Terus dia muter 20 kali ya. Jadi ini putaran pertama, putaran kedua gitu ya. Ini kelihatan apa setiap kali putaran dia tambah tambah tajam gitu ya. Terus dia muter 20 kali kayak cucian. Terus hasil akhirnya dia ngeplot ini ya apa kurva sama ngeplot semacam ukuran-ukuran error ya. Seberapa melesetnya dari angka yang sebenarnya, karena kan angka historicalnya tuh ada, terus dia bisa bandingin ya. Ini actual IHSG ini yang biru ya. Terus yang predicted yang orange gitu ya. Sehingga errornya dia dari harga IHSG yang berapa ini di puncaknya sampai sekitar 9 ribuan waktu Purbaya masih jaya-jaya gitu ya. Dia beda cuman seratusan gitu ya. Which is ya secara akurasi kayaknya deket gitu ya. Terus kalau dilihat R square-nya ini 93%, ini juga deket ya ke 100% gitu. Dan kalau kita lihat kurvanya, kayaknya tepat gitu ya. Karena kalau kita lihat prediksinya ini deket juga ya sama nilainya dan kelihatannya bisa ngikutin konturnya ya. Nah, disitulah tipuannya LSTM ya. Karena sebenarnya kalau kita pikir-pikir, kalau seluruh data ini dipakai untuk training eh, apa neural networknya, maka secara logika ya kita tuh berusaha menginterpolasi titik-titik data ini sih. Dan kalau Bapak Ibu yang udah ngerjain metode numerik yang sesi 3-4 ya, yang soal interpolasi dan curve fitting juga paham ya, bahwa interpolasi apapun ya, rumusnya itu berusaha maksa lewatin semua titik data kita ya, dan berasumsi titik datanya nggak pakai
nggak ada error gitu ya. Jadi secara matematika bisa gitu ya kita paksain deket ke titik data kita pakai apa persamaan matematika polinomial tingkat tinggi ya, dan semakin tinggi semakin bisa karena bisa melengkung ya, dan di ujung-ujungnya ada efek kadang-kadang menggila gitu ya. Nah, ini sebenarnya LSTM itu kalau dipaksa ya itu melakukan interpolasi. Jadi nggak heran akurasinya kok kayaknya bagus gitu ya, karena interpolasi ya memang bisa secara matematika. Cuma dia melakukan interpolasinya ya LSTM itu bukan pakai rumus matematika yang apa eh, deskriptif gitu ya, yang jelas rumus matematikanya, melainkan dia pakai neural network yang apa melakukan modeling matematika yang bisa ditrain pakai data, tapi modelnya sebenarnya non linear gitu ya. Jadi bukan pakai polinom-polinom jinak gitu. Nah, kelihatan ini juga efek memorinya ya. Sebenarnya yang orange prediction ini kayak ngikut data aslinya, cuma agak terlambat aja, agak delay. Jadi dengan kata lain ya, si LSTM-nya ngelihat, oh ini secara historical kita lagi naik, dia ikutan naik aja. Terus pas lagi jatuh jeblok ikut turun, dia ikut turun aja. Cuman dia tuh selalu telat gitu ya. Nah, tergantung seberapa telatnya ini yang bikin orang bangkrut gitu ya. Pas lagi harusnya naik, dia malah jual karena takut ya data dia prediksinya telat. Eh, Pas lagi mau naik ini dia malah jual karena tadinya turun melulu gitu ya. Terus pas lagi turun, pas naik dia nggak tahu gitu ya, karena dia telat gitu ya. Nah itu yang bikin bangkrut sebenarnya ya. Kalau kalau orang mau berjudi saham terus pakainya prediksi model LSTM kayak gini ya. Nah tapi yang ingin saya tunjukkannya adalah kalau kita paksa metode tertentu ya kelihatannya akurasinya tinggi, tapi ini sebenarnya bullshit gitu ya. Karena dengan kata lain dia seolah-olah melakukan interpolasi gitu ya. Nah di bagian bawah ini saya buat apa versi codingan yang mirip sama yang di atas ya. Jadi bisa dikasih, oh ini ya misalnya, sorry saya lupa tunjukin. Tunggu, yang di atas ini ada. Nah, selain ini ya, error-error dan R square-nya, dia juga nunjukin prediksi besoknya tuh berapa. Jadi kalau ini saya ambil data dari sampai tanggal 7 ya, 2 hari yang lalu, berarti besoknya itu kan sebenarnya kemarin ya, tanggal 8 gitu ya. Nah, tanggal 8 itu tuh jeblok gitu ya. Tapi dia kalau dipaksa meramal kalau tanggal 8-nya, ini kan kelihatan sebenarnya yang biru ini terjun bebas nih aktualnya. Yang orange juga turun, cuman turunnya terlambat. Ya kan? Jadi kalau dia suruh prediksi ini 5.900 ya. Coba kita cek ke IHSG benerannya ya. Itu tuh ketinggian gitu ya, karena dia terlalu optimis ya. Dia nggak bisa ngikutin jebloknya itu, agak terlambat dia ngikutinnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat IHSG ya, misalnya dalam 5 hari terakhir, nah ini baru hari ini naik nih, naiknya sih pesat ya. Tapi eh, kan saya pakai data 7 Juni, terus pada saat 8 Juni harganya 5.400. Ya, jadi dia dia ngeramalnya tuh ketinggian tuh. Terlalu terlalu optimis LSTM-nya, dia ngelamarnya 5.900 gitu ya. Jadi jelas salah ya kalau mau dibilang gitu ya, dan errornya gede ya karena apa beda berapa persen itu sakit gitu ya kalau main saham betulan gitu ya. 2% tuh udah gede banget gitu ya. Tapi ini apa cukup cukup besar juga ya. 5.400 dia 5.900 ya meramalnya. Jadi salahnya cukup dahsyat ya. Jadi jangan percaya ya. Cuman kalau dilihat kurva-kurva kayak gini sama apa performa matematika kayaknya bagus ya. Nanti kalau dilihat di paper itu juga gitu. Ya. Nah ini versi coding yang kedua ya yang di bawah. Ini saya coba pasang tanggal yang sama ya dari tahun 2004 sampai 2026, 2 hari yang lalu. Cuman supaya dia runningnya lebih cepat saya pasang epochnya cuman 10 aja ya. Terus yang perbedaannya ya adalah ini saya kasih catatan juga di atasnya pakai timestamp. Terus kalau data itu kosong, nggak ada data di drop. Terus plottingnya itu pakai dicocokkan dengan tanggalnya. Jadi kalau dilihat hasilnya ya, epochnya juga cuma 10 ya, jadi runningnya lebih cepat, terutama kalau Bapak Ibu komputernya rada lambat ya. Kalau epochnya banyak agak nyiksa juga ya.
Terus kalau Bapak Ibu lihat akurasinya ini lebih rendah sih karena cuma 91%, tadi 93% ya, lebih tinggi ya. Terus kita lihat juga yang orange ini mungkin melesetnya lebih kelihatan nih dibanding yang actual ya, karena kan epohnya cuma 10 kali nyuci data ya. Jadi kurang bersih dibanding yang 20 kali, tapi yang 20 kali runningnya lebih lama. Terus ini prediksi IHSG kemarin tanggal 8 itu lebih lebih salahnya lebih gede lagi ya, karena harusnya 5.400, dia prediksinya 6.100 karena dia terlalu optimisnya, lebih berlebihan lagi, jebloknya lebih parah ya, kemarin tuh parah banget jebloknya gitu ya. Bikin teman-teman saya yang di banking itu rada rada panik-panik gitu ya. Nah, jadi ini versi coding yang kedua ini, hasilnya di bawah ini ada tanggalnya. Buat Bapak Ibu mungkin lebih enak ya buat ngelihat ada apa dicocokin sama tanggal juga. Terus Bapak Ibu bisa bandingin ini pergerakan IHSG-nya juga, katakanlah dengan yang dari Google gitu ya. Nah, ini versi codingan yang kedua dengan epoch sama apa, ada variasi-variasi dikit. Terus ada versi yang ketiga ini ya, saya buat lagi. Nah, ini tanggalnya saya rubah ya. Jadi kok dia dia optimis sih ya, padahal ini lagi jeblok-jebloknya, dia sih turun ya. Cuman turunnya itu apa, lebih lebih terlambat ya dari datanya. Kalau saya geser tanggalnya ini ya, terus running lagi, misalnya hanya sekitar 5 tahun terakhir pas pandemi itu yang kita lihat apa, tadi datanya di dalam 5 tahun terakhir itu kita di akhir-akhir ini jebloknya parah gitu ya. Mungkin dia lebih lebih pesimis sedikit ya. Jadi kenapa kenapa eh, si LSTM ini bisa cenderung biasnya itu optimistis ya? Adalah karena kalau kita ambil data itu panjang ya, misalnya dari tahun 2004 sampai 2026 dan 2 hari yang lalu itu ya, kebanyakan waktu, terutama waktu ekonomi itu lagi bagus ya, data itu cenderungnya naik. Ya, jadi seolah-olah si AI-nya itu, machine learning-nya itu dilatih dengan data yang kebanyakan tuh naik. Jadi dia punya bias tertentu ya, biasnya cenderungnya optimistis. Jadi kalau dia suruh nebak, dia lihat data itu sedemikian banyak, kebanyakan naik kok. Untuk supaya akurasinya tinggi, dia cenderung nebak, cenderung naik daripada turun karena itu lebih banyak benernya gitu ya. Tapi kalau data kita itu sengaja ngincer ya tempat di mana ada apa, krisis ekonomi sangat besar. Kalau kita ngambil data 2004, krisis ekonomi besar itu yang jeblok banget itu ada di 2007-2008 ya. Tapi yang 98 Indonesia hampir kayak mau bubar itu nggak masuk ya di data itu. Jadi 2007-2008 ada krisis besar, lalu ada pandemi juga masuk ya, itu juga krisis karena jeblok juga, ekonomi hancur. Tapi krisis besar yang lain yang lebih menganga yang sampai bikin Indonesia hampir mau hancur nggak masuk. Jadi dia cenderung total di waktu data yang dipakai untuk training itu dia biasanya cenderung masih positif gitu ya. Nah, ini di codingan yang versi terakhir ini ya, saya ngambil datanya paksa dari tahun 1997. Dan 1997 itu 1 tahun sebelum 1998 kejadian sangat besar di Indonesia, reformasi. Soeharto turun, Indonesia hampir bubar begitu ya, karena secara ekonomi parah. Terus ini datanya saya mulai dari 1 tahun sebelumnya, 1997 ya. Waktu itu dolar itu 2.000 rupiah lompat jadi 16.000 ya. Sekarang kita cuma lompat dari 15.000 jadi 18.000, kita udah panik ya. Tapi dari 2.000 ke apa 17.000 nggak terbayangkan tuh. Orang benar-benar rasa kiamat gitu kali ya, dan Indonesia bakal hancur gitu waktu itu ya. Dan kerusuhan besar kan tahun 98 itu ya. Orang tuh bakar-bakar di jalan ya. Nah, ini kalau saya ngambil datanya dari sini ya, terus saya buat apa, semacam coding yang untuk prediksi, tapi prediksi misalnya 7 hari ke depan ya. Terus ini saya cuman trainingnya 10 epoch aja gitu ya. Terus dia sorry, berusaha prediksi 7 hari ke depan gitu ya. Nah, dia tadinya
agak optimis terus karena melihat data yang cukup banyak krisis-krisis ekonomi juga terus dia turun. Ya jadi hasil prediksinya dia lebih kompleks karena data yang saya pakai buat fit in makan dia training itu lebih lebih ini ya, lebih lebih bernuansa ya karena mulainya dari tahun 97 sebelum krisis besar Indonesia itu begitu ya. Cuman kalau kita lihat ya ini apa angka-angka prediksi dia masih terlampau optimis sih ya. 9.000 lebih ini puncak. Jadi juga walaupun apa lebih kompleks hasil prediksinya ya, bukan cuma sekedar apa jeblok atau naik terus, tapi terlalu optimisnya sih juga ini ya. Jadi kalau orang terlalu optimis kan orang beli saham karena saham pengen naik ya. Dia pikir 9.000 terus harganya cuma 5.400 ya dia bangkrut gitu ya. Karena apa? Uangnya hilang. Dia pikir 9.000 kok apa mesin prediksi tahu-tahu cuma 5.000. Dia hilang hampir separuh uangnya dia ya. Itu mah sadis ya. Itu orang bisa bunuh diri itu. Kalau begitu ya. Jadi dengan apa yang kayak gitu aja codingnya juga Bapak Ibu akan merasakan apa salah ya sebenarnya ya. Akurasinya tuh rendah. Nah, cuman kalau Bapak Ibu lihat LSTM-nya kayak gitu doang, terus hasil prediksinya suruh diplotting sama-sama dengan actual IHSG-nya, kesannya tuh ini ya, apa? Kesannya akurasinya tinggi gitu ya. Tapi itu tuh salah ya, sense semacam itu ya. Dan kalau Bapak Ibu pilih life hack project yang ini ya, Bapak Ibu harus menunjukkan sedemikian rupa kenapa itu salah ya. Mungkin sih ada harusnya pakai cara lain kali ya, tapi daripada Bapak Ibu nggak punya contoh coding sama sekali ya, saya kasih contoh codingnya ya. At least itu codingan yang mungkin mirip sama paper yang Bapak Ibu baca, eh, terlampau optimis ya dari sisi apa angka-angka error maupun nilai R square-nya itu ya persentasenya di atas 90% ya. Jadi cenderung kelihatan terlalu akurat. Padahal itu salah. Ya padahal saham memang nggak bisa diramal dengan cara itu. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau pilih life hack project itu harus berusaha menunjukkan kenapa itu salah dan secara matematika apa yang terjadi dan harusnya akurasinya berapa. Mungkin yang lebih realistis dan masuk akal. Tapi sebagai supaya ada contoh saya pasang codingannya juga terus Bapak Ibu bisa ngoprek. Ya. Nah, ada pertanyaan nggak sejauh ini, Bapak Ibu? Kita sampai di sini aja sih materi kita malam ini ya. Terus Bapak Ibu yang belum postingan apa gladiator videonya ataupun belum berusaha analisis ya. Dan dari model yang pertama itu Bapak Ibu benar-benar lihat ya clarity dan siapa yang kelompok yang lebih effort ya berusaha menelan Q-Salas itu. Jadi buku textbook Q-Salas itu termasuk yang technicalities-nya cukup tinggi ya. Karena berusaha membahas matematikanya juga dengan akurasi yang cukup ya bukan sekedar oh ilustrasi yang penting apa rada ngerti kayak gitulah gitu ya yang diambil dari internet kebanyakan. Kalau Bapak Ibu berusaha memang menerangkan dari Q-Salas, kemungkinan nilai technicalities-nya sih lebih lebih tinggi ya. Itu kan buku terbitan Cambridge ya. Jadi lumayan lah gitu ya kedalamannya. Terus kalau Bapak Ibu berusaha nerangin codingannya agak jelas ya walaupun bukan apa code crunch gitu ya. Itu juga nilai clarity-nya jadi tinggi gitu ya. Itu modalnya menang tuh begitu. Ya bukan ke arah oh PowerPoint-nya indah atau apa gitu ya. Eh, Kriterianya clarity, kejelasan ya. Buat belajar itu seberapa tajam, technicality sama pemilihan materi ya, seberapa signifikan. Kalau Bapak Ibu bisa jelasin metode yang lebih rumit tapi lebih bagus dan dengan apa technical accuracy yang tinggi ya, nah itu modalnya menang tuh. Ya. Nah, jadi itu ya, jangan berusaha memenangkan teman sendiri karena nggak ada gunanya gitu ya. Berusahalah seobjektif mungkin menilai video-video itu ya kalau Bapak Ibu pas lagi jadi analis ya. Nah, ada pertanyaan, komentar baik material LSTM-nya ataupun soal gladiator? Malam Pak Ihan. Ya, gimana Pak? Pak, untuk malam ini berarti, sorry, untuk minggu ini berarti untuk yang code crunch Pak ya.
Betul Pak, Code Crunch ini kan minggu UTS juga ya. Jadi kita nggak ada apa gimana gimana. Code Crunch itu kan basically Bapak Ibu ngulang salah satu topik yang udah pernah dari yang sebelumnya, cuman nerangin codingannya dengan lebih tajam ya. Nanti minggu depan kalau UTS ya udah reda, Bapak Ibu ngerjain yang sesi 8 9 gitu ya buat buat gladiatornya lagi gitu. Ya. Untuk code crunch-nya tetap berkelompok, Pak. Iya, Code Crunch per kelompok juga. Hmm, baik, Ya. Pak. Oke. Pertanyaan lagi, komentar? Oke, kalau nggak ada kita sampai di sini. Selamat malam, selamat istirahat. Thank you udah join.